Jangan lupa beli ikan bawal. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya masih banyak puasa Syawal. Masih puasa Syawal ini? Sudah selesai. Tengok atasnya juga. Kotornya belum. Allah yang menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak pernah menghukum. Allah tidak pernah mengancam orang, menyiksa orang karena perbuatan yang refleks yang tidak sengaja. Tetapi Allah selalu menilai dan menganggap pekerjaan orang itu bima kasabat qulubukum, apa yang terjadi dalam hatinya. Maksudnya apa kaitannya dengan puasa? Kalaulah ibu dengan kesibukannya silaturahmi pindah ke satu dengan ke tempat yang lain, sehingga tak sempat dia puasa Syawal karena masih ada kodok. Kalau ibu-ibu masih ada kodok, mending kodok dulu, jangan paksakan Syawal. Dan ternyata karena kesibukannya diundang si A, si B, si Z, tak selesai, maka tak masalah. Hargai teman kita. Lebih bagus silaturahmi dulu. Nanti ternyata setelah selesai semua dari A sampai Z, rupanya sisa tinggal 7 hari Syawal. Aduh gimana nih Pak Ustaz? Nanti saya tak dapat keutamaan. Puasa tetap tapi niat kodok, dan insya Allah pahala Syawalnya dapat. Sama halnya ketika ibu-ibu sudah kodok tapi pengen puasa Syawal, paksakan di hari Senin, paksakan di hari Kamis, paksakan di hari Yaumul Bid, Ayyamul Bid, tanggal 13 bulan Hijriah 14-15, double dapat. Dapat pahala Syawal, dapat pahala puasa Senin Kamis, dapat pahala puasa Ayyamul Bid. Jadi tak perlu, artinya kita jangan terkungkung dalam satu kebaikan untuk mendapatkan keutamaan dalam beribadah kepada Allah. Allah tuh maha murah, Allah tuh maha bijak. Jadi yang penting Syawal, karena kita tidak tahu ibu-ibu bertemu nggak Syawal kita tahun depan. Kenapa? Karena Syawal bulan peningkatan, Ramadan bulan pembakaran. Ramadan membakar. Suara saya beda, habis konser banyak hal sampai seandainya jasad ini bisa Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Saya mengundang Pak Ustadz. Aduh gimana Bu, saya Pak ini udah full sebenarnya gitu. Pak Amsakar kemarin pun, pokoknya 2 hari Pak Ustadz jangan kemana-mana. Jadi siangnya itu, untung siang kalau nggak malam. Makanya suara agak beda. Jadi ibu-ibu yang belum, ya bersyukurlah yang sudah tidak haid lagi, maaf. Jadi masih banyak waktu, paksakan untuk puasa Syawal karena pahalanya besar. Nabi itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan puasa Syawal. Mudah-mudahan kita selalu diterima oleh Allah SWT. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu majlis taklim yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus ibu ketua majlis, ibu panggilannya siapa? Butini. Butin. Bukan. Kalau dulu saya tahu Butin Soeharto. Butin, mudah-mudahan saya selalu memimpin majelis taklim ini bisa terus istiqomah. Inilah ibu-ibu. Kalau mau nengok jalan menuju surga ya seperti ini. Amin. Saya bukan ngomong ini karena hati saya, karena berdasarkan hadis Nabi. Orang yang masih, kata Nabi SAW, al-ibadatu fi haraj. Orang yang beribadah dalam situasi yang tidak memungkinkan. Apa maksudnya tidak memungkinkan? Karena hujan, karena kesibukan. Coba yang mungkin tidak hadir masih sibuk dengan pekerjaannya. Ibu bukan tak sibuk, banyak pekerjaan. Cucian numpuk di cuci piring, baju numpuk, anak yang suami belum dimasukin lagi ke mesin cuci. Bukan tak sibuk, semua ibu-ibu sibuk. Tapi dari kesibukannya yang banyak, ibu masih sempat paksakan datang ke majelis taklim ini. Insya Allah semuanya inilah amal yang kita akan bawa. Karena kita tidak tahu puasa Ramadan itu diterima atau enggak. Makanya kita bahas nanti. Judul sudah ditentukan oleh Ibu Hajati. Yang terhormat Ibu Murni, yang muliakan Ibu Im juga. Ibu-ibu yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu. Kalau mau disebut nanti mungkin pasal namanya sama gambarnya. Karena tidak hafal saya. Jadi bukan saya tak menyebutkan. Semuanya pasti saya insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT,
pada kajian sore ini. Mau tanya dulu, nanti kelamaan saya, terlalu detail lama pula. Maunya jam berapa Bu selesai? Setengah 6 ya. Setengah berapa? Jam berapa? Jam 5 lewat 15 atau 5.30? Supaya sepakat. Nanti kalau terlalu coba Ustaz lama masuk. 5.17 ya. Jam berapa? 5.17. 5.30 sepakat Bu ya? Lewat 5.30 Pak Ustaz dan nyampe gitu. Kenapa Bu? Oh jangan. Karena masih saat ini kesibukan. Takut masih ada yang puasa mau buka puasa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tema kali ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Haji Iim, bahwa ciri atau tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah dan istiqomah pasca Ramadan, setelah Ramadan. Sebenarnya tema yang dua yang sudah dipilih oleh Ibu Haji ini sudah terjawab. Jadi tanda ibadah diterima ya istiqomah setelah Ramadan. Tapi kita bahas bagaimana caranya kita bisa lihat, tapi jangan gunakan untuk bukan menilai orang lain, tapi nilai diri kita sendiri. Tanda-tanda, ciri-ciri ibadah yang paling dekat adalah Ramadan. Bagaimana kita sendiri bisa tahu puasa kita diterima atau tidak? Buka tafsir Al-Kabir. Nah, di sini ada juga. Rawahu Tabrani fil Kabir. Kabir ini nama kitab. Ada kitab hadis, ada kitab tafsir. Kitab Al-Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dulu ibu-ibu, kiai besar kalau di Timur Tengah itu dibilang imam. Jadi kalau di Timur Tengah tak kenal dengan kiai. Kalau di Jawa banyak ilmunya, santrinya banyak, bininya lebih dari satu. Itu kiai. Makanya saya kadang kalau dibilang kiai tak mau. Saya bilang karena bini satu masih satu. Jadi kalau di Jawa tuh kiai yang berilmu, ulama yang berilmu itu dibilang kiai. Diambil dari kata priai. Nah, di Timur Tengah tak mengenal kiai. Maka kiai itu di Timur Tengah namanya imam. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Kalau disebut dengan imam itu kiai. Kalau di Mesir, di Maroko, di Timur Tengah pokoknya, di Libya, Lebanon, Sudan, Yordania, Syria, itu ada sebutan ustadz. Ustadz itu berarti kalau di sini profesor doktor. Kalau di sini ustadz guru insentif dibikin, guru ngaji. Jadi beda kan? Ustadz guru ngaji dapat insentif 3 bulan nungguin karena sudah tak masuk di rampel dia 3 bulan. Udah belum insentif? Belum. Nanti telepon Pak Rudi lah kan. Jadi kalau ustadz itu kan guru ngaji, kalau di sini ustadz yang ceramah. Tapi kalau di Mesir, di Maroko ustadz itu profesor doktor, artinya lebih ke ilmiah. Dia sudah bikin buku, sudah bikin kitab. Tapi kalau imam, dia alim, hafal dengan hadis. Sampai 300.000 hadis itu imam. Jadi ini namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Dia menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ibu bisa temukan dalam Al-Qur'an kata-kata wa ma adraka. Al-qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka man. Allah menggunakan kata wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adrak. Tahu enggak kamu? Kata-kata adrak kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu maksudnya tidak ada manusia yang bisa menebak. Tidak ada manusia, jangankan yang tahu, menduga saja tak bisa. Jadi seakan-akan Allah tahu enggak kamu tentang hari kiamat Al-Qari'ah. Tahu enggak tentang kamu Lailatul Qadar? Itu sebenarnya bukan pertanyaan dari Allah. Tapi Allah ingin menyampaikan kamu tuh tak mungkin tahu dengan Lailatul Qadar. Tahu nggak? Tahu nggak? Jadi kadang ada orang nanya ke anaknya, tahu nggak kamu? Padahal orang tua sudah tahu, anak tak mungkin tahu. Tahu nggak? Katamu nggak? Tahu nggak kamu di taman tuh ada tanda itu sama anaknya? Padahal orang tua itu sudah menanyakan itu, anak itu pasti jawab tidak, betul. Ada kadang orang kita bikin pertanyaan kepada orang, yang orang tuh kita yang bikin pertanyaan sudah tahu, orang tuh tak mungkin jawab. Ada kan? Nah inilah juga wa ma adraka. Artinya apa? Sampai kapanpun jangankan kita, Nabi Muhammad saja itu tahu tandanya saja. Nabi Muhammad saja itu tidak langsung mesti tahu siapa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi Nabi Muhammad tahu dikasih ilham oleh malaikat Jibril yang dapat Lailatul Qadar siapa. Nah kita belum sampai tingkatannya. Maka kalau ditanya bagaimana caranya, ciri-ciri ibadah kita diterima. Maksudnya bagaimana? Karena ada efek luar biasa. Kalau manusia tahu
ibadahnya diterima. Setelah sholat asar, umpama, efeknya adalah bahaya, penyakit hati. Selesai sholat asar mungkin titik sholat Anda sudah diterima. Puasa Anda 29 hari sudah selesai. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, nambah lagi rekening pahala. Bahaya. Kalau orang itu tahu ibadahnya amal soleh terima, bahaya. Dia jalan begini nanti. Kenapa? Banyak rekening 100.000 pahala. Kita makanya dikasih motivasi kalau berjemaah sama halnya dengan 27 derajat. Cuma dikasih tahu, tapi pernah nggak kita dikasih rapor? Tidak ada. Maka kalau ingin setidaknya ciri-ciri ibadah kita diterima, kita mesti pahami dulu ibadah itu seperti apa. Banyak ibadah, ada 4. Ini kalau bisa dicatat. Yang pertama ada ibadah bil lisan. Ibadah yang harus dan wajib lidah yang bergerak. Apa itu? Ngaji Al-Quran, baca istighfar. Sudah ngaji, sudah. Kapan? Tadi. Perasaan tadi bibirnya enggak komit dalam hati. Iqra'ul Quran, baca Quran itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Quran. Meskipun tak nyari, tapi jangan dalam hati. Tidak dapat keutamaan. Maksudnya bukan tak boleh. Nanti jangan dikira, Pak Ustaz Nurdin katanya baca Quran tak boleh diam. Boleh, tapi lebih utama. Namanya juga baca kan bersuara, meskipun tak nyari. Berzikir, saya sudah istighfar kapan? Tadi merasa dalam hati. Lain lagi, ini ibadah lisan. Ibadah lisan harus diucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan malas-malas. Duduk astagfirullahaladzim, turun rahmat. Baca Quran di dapur, turun rahmat di dapur. Baca Quran di kamar tidur, turun rahmat di kamar tidur. Akhirnya ketika tidur sama suami, baca Quran, insya Allah suami tak marah. Begitu juga suami sering baca Quran, ibu tak selalu merepek. Bukan di sini, di sana. Jadi yang pertama ibadah lisan. Zikir harus diucapkan. Sholawat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Abu Hurairah 2000 baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Abu Hurairah sahabat Nabi. Kita perlu bukan juga sahabat Nabi berapa? Setiap hari istighfar kita, selawat kita. Jangan nilai orang lain, nilai diri kita sendiri. Yang kedua, ibadah itu bil af'al, harus bergerak. Jangan dibilang saya ingat sama Allah dan cukup tak sholat. Nabi bergerak sampai Nabi bengkak, betul? Sampai bengkak Nabi karena terlalu lama berdiri, karena baca Al-Quran khatam. Sholat tahajud bukan sholat wajib, sholat tarawih sampai bengkak Nabi. Kenapa dia bengkak? Karena berdiri lama. Kenapa dia berdiri lama? Dia darah mengalir ke kaki, merah dia, bengkak uratnya, nampak biru dia uratnya, kakinya merah. Jadi nampak sahabat. Yang cerita bukan Nabi, sahabat yang cerita sampai bengkak. Siti Aisyah juga begitu. Jadi kalau kita mau ibadah bil akhlak harus bergerak, sholat, sujud. Jadi tak ada orang, oh dia ilmunya makrifat, tak perlu sholat, jangan ikutin. Kita tak sampai ke situ. Memang ada orang-orang yang ahli tasawuf sufi, dia sudah sampai makrifat, dia tidak bisa diketahui, dideteksi bagaimana sholatnya. Tapi kalau saya kadang tak setuju, karena dari semua hadis Nabi tidak seperti Nabi, orang yang sudah dipilih oleh Allah. Beliau sampai bengkak, itu saja kalau saya. Saya bukan berarti tak percaya dengan orang sufi. Saya bukan berarti tak percaya dengan orang tasawuf. Tapi kalau ada orang bercerita dia sudah makrifat, sudah tembus ke Allah, jadi dia itu sholatnya dalam angan-angan. Bullshit kalau itu, kalau saya. Tapi saya tidak mengejek, karena saya tetap kepada silah, risalah dan sunnah Nabi. Jadi jelas hadisnya, Nabi bengkak. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Jangan pula nanti karena ikut kajian tasawuf, yang penting hati kita ingat sama Allah, tak usah sholat. Salah. Wa aqimis sholat, jelas. Wa aqimu, jelas di Al-Quran tuh. Tegakkan, dirikan sholat. Dirikan sholat, bukan diam, berdiri. Betul? Jadi ada yang kedua, ibadah itu dengan af'al, dengan gerakan. Lalu ibadah yang ketiga dengan bilmal, harta. Jangan bilang sedekah kalau duitnya tak dikeluarin. Mengeluarkan zakat fitrah pakai beras atau dikonversi ke uang boleh. Mengeluarkan zakat mal 2,5%. Dari 1 juta berarti 25.000 atau 250.000? 25.000. Iya. Murah kan? Murah. Kalau 100.000 berarti 25 rupiah. Murah zakat, tapi kadang orang susah mengeluarkan.
Jadi kalau ibu kalau mau selamat zakatnya itu jangan nunggu hisab 1 tahun. Kan tak sampai nisabnya Ustaz. Tak sampai harta saya 85 gram. Tak sampai berarti 60 juta. Mas, duit saya masih 5 juta. Keluarkan zakku amwalakum bizakat. Bersihkan. Jadi kita nggak terlalu khawatir lagi. Berapapun duit kita, 1 juta, 2 juta rekening, keluarkan setiap bulan. Rekeningku sekarang berapa Pak? 20 juta. 20 juta 2,5%. Hitung langsung kasih. Kasih ke anak yatim, kasih kepada miskin, banyak masih orang yang tak bisa makan. Cari sendiri boleh. Pasrahkan ke Amin boleh, terserah ibu-ibu. Jadi biar gak perlu tunggu 1 tahun lagi. Ini kadang orang memang harus tunggu 1 tahun. Memang syariatnya harus 85 gram emas asli 24 karat. Berapa berarti? Sekitar 65 juta, 60 jutaan. Jadi kalau duit 60 juta wajib mau tidak mau, jangan asik masih hitung lagi. Setahun, jadi per tahun zakatnya. Tapi kalau nggak mau bingung, setiap bulan tengok harta kita berapa rekening kita, bergerak atau tidak bergerak. Habis, Pak Ustadz saya tak punya rekening, tapi rumahnya 2, mobilnya 3. Tapi kan kredit semua Pak Ustadz. Susah apa kredit semua? Ini kan berarti maksa namanya. Jadi saya tak bisa keluarga zakat Pak Ustadz. Kenapa? Kreditan semua. Berarti ibu kan mampu bayar setiap bulan berapa? Motor 2, mobil 2, dikredit semua. Rumah pun boleh dikredit semua. Berarti kan mampu membayar, maka hitung juga. Jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan zakat. Lalu yang keempat, ada ibadah bil qalbi. Dengan hati. Apa ibadah dengan hati? Coba saya mau tanya ibu. Ibadah dengan hati apa ibu? Nahan amarah, nahan untuk tidak dendam, untuk tidak ego, untuk tidak julid bahasanya, tidak julid dengan orang lain, tidak iri dan dengki, tidak marah, tidak sakit hati dengan orang lain dapat nikmat, atau sebaliknya tidak senang dengan orang lain dapat musibah. Berarti kalau orang jatuh dia jadi mampus. Memang tak ngomong hatinya. Tak ada lagi dia ngomel-ngomel. Coba nih masih sehat, ngomel-ngomel terus. Rapat tak jadi-jadi gara-gara dia dipak terus. Mudah-mudahan kita jawabkan. Jadi ibadah itu ada berapa pun? 4. Nah dari ibadah ini bagaimana caranya? Kita bisa lihat. Orang haji bagaimana caranya? Bisa dilihat bahwa hajinya sudah bagus. Dulu sebelum haji dia orangnya agak sedikit pelit, bukan di sini, di luar ya. Jangan pula tersinggung pula nanti. Orang itu sebelum naik haji dia pelit, tapi setelah datang di haji, masya Allah, tabarakallah, tambah pelit. Oh enggak. Setelah datang dari haji sering ngasih. Dikumpulkan anak yatim di rumahnya setiap malam Jumat, setiap bulan dikumpulkan, suruh ngaji, suruh selawat. Berapa Pak? Ngaji dulu sampai 1 anak datang. Setelah 1 hati datang, tidak ada suara, tambahlah. Akhirnya setelah dikasih cuma 10.000. Sudah ngaji sampai 130 tahun. Tapi ternyata orang yang sudah diterima adalah salah satu tanda-tandanya setelah haji. Berarti yang pertama adalah adanya perubahan. Catat. Ciri-ciri orang diterima ibadahnya adalah adanya perubahan. Yang dulunya sebelum hijrah, sebelum ikut pengajian, dia tak baca Quran, sekarang sudah senang baca Quran. Yang dulunya sebelum dia hijrah, mungkin sudah lama dia tak ngumpul dengan majlis zikir, tapi ternyata setelah dia masuk ke majlis zikir, majlis taklim al-iman, dia bicaranya sudah lembut. Dulu Pak Ustadz dia, setelah masuk ke majlis taklim Pak Ustadz dingin dia Pak Ustadz. Kenapa? Sariawan katanya. Jadi itu bukan nilai orang lain ya ibu-ibu ya. Jangan nilai orang lain, tak boleh. Nilai diri sendiri. Saya berubah enggak setelah bulan Ramadan? Dulu sebelum Ramadan jarang sedekah. Setelah Ramadan pengennya sedekah. Kalau tak sedekah hati tak enak. Setiap ada kotak infak pengen masukkan 1.000, 2.000. Setelah masuk ke masjid Al-Iman ada kotak infak pengen ngasih. Ini ada perubahan. Yang bisa merasakan ibu. Jangan kita nilai orang lain. Dosanya lebih banyak. Jadi adanya perubahan. Allah memang tidak mengucapkan, tidak menyampaikan. Allah tidak berfirman dengan kata-kata perubahan. Tapi Allah menyampaikan berfirman dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap dari kalian yang paling baik itu adalah yang paling bertambah amalnya, yang paling baik. Jadi Allah tidak menggunakan hasanah tapi ahsan. Liyabluwakum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian siapa yang paling bertambah. Jadi maksudnya apa? Orang nih sering sholat
tapi apakah tahun berikutnya dia bertambah sholat? Jadi Allah selalu ingin tahu kepada hambanya ada perubahan yang meningkat. Itulah kenapa bulan Syawal peningkatan. Kenapa Syawal itu dinamakan Syawal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang setelah Ramadan dibakar semua, Syawal meningkat. Meningkat apa? Amalnya, ilmunya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah perubahan. Yang sebelumnya dia susah baca Al-Quran, jadi pengen ngaji Al-Quran. Yang sebelumnya dia susah berzikir, dia berzikir. Yang sebelumnya dia sering, mohon maaf, bukan menyinggung, gunjingin orang, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Tidak jelek-jelekin orang. Yaitu tadi ibadah hati. Makanya hebatnya Ramadan itu empat macam ibadah ini sudah dilakukan semua. Ibadah yang pertama zikir. Berapa banyak orang yang baca Quran, khatam Quran di Ramadan. Lalu yang kedua ibadah sholat. Yang dulunya setelah Isya paling sholat rawatib 4 rakaat atau 2 rakaat, sekarang sampai 11 rakaat bulan Ramadan. Yang dulunya dia mungkin tidak pernah bersedekah, tapi karena mau tidak mau Ramadan harus keluarkan beras, keluarkan duit, dia keluarkan. Dan yang terakhir bil lisan. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu." Barang siapa di bulan puasa dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, maka dia sia-sia. Allah tak butuh puasa dia. Memang puasanya sah, tapi tidak berhasil apa-apa. Jadi 4 macam ibadah ini. Makanya saya sampaikan 4 ibadah ini karena ada sinkronisasi. 4 ibadah ini sudah dilakukan komplit di bulan Ramadan. Karena tidak ada istilah zakat fitrah setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan di bulan Syawal. Maka 4 ini sudah lakukan. Jangan sampai 4 ibadah yang sudah kita lakukan secara bersama di bulan Ramadan rusak setelah Ramadan. Tidak mau lagi bersedekah, tidak mau lagi mengeluarkan zakatnya, tidak mau lagi menahan emosi, menahan perkataan kotor, dan lain sebagainya. Salah satunya kan penyakit hati itu sombong. Sombong merasa sudah baik. Contoh nih, mohon maaf, iblis keluar karena sombong. Iblis sombong bukan karena banyak duit. Iblis sombong karena bukan karena dia punya kerajaan, enggak. Iblis sombong kenapa? Coba saya mau tanya dulu. Karena merasa lebih banyak ibadah. Karena merasa dia diciptakan dari api. Jadi bukan karena banyak harta. Jadi sombong itu macam-macam. Bukan karena dia kaya, enggak. Ada orang sombong tapi tak dikeluarkan karena merasa sudah banyak amalnya. Saya yang paling baik di antara. Dalam hatinya tak ngomong ke orang. Karena saya ikut pengajian, karena saya jadi pengurus, karena saya sering kemana-mana. Dalam hatinya. Memang sengaja iblis itu. La'udilannahum wa la'umanniyannahum. Ya Allah, saya sungguh akan menyesatkan mereka dan saya akan berikan angan-angan kepada mereka. Jadi iblis dulu itu sombong bukan karena dia banyak duit, bukan karena banyak harta, tapi karena merasa lebih baik. Ternyata diusir. Jadi yang pertama ada perubahan. Lalu yang kedua, muhasabah. Ciri-ciri orang ibadahnya diterima oleh Allah selalu muhasabah. Ini kaitannya dengan masalah yang tadi, dengan masalah penyakit hati atau urusan hati. Muhasabah apa muhasabah? Diambil dari kata hasabah yuhasib, menghitung-hitung dosa kita sendiri. Koreksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Rasulullah. Bukan kata saya. Koreksilah dirimu sendiri itu sebelum engkau juga dikoreksi oleh Allah. Kita tuh banyak orang merasa hebat, merasa mantap. Nah, contoh Nuruddin, jangan sampai kau merasa hebat Nuruddin karena ceramah di mana-mana. Kau hebat sekarang bukan karena kau hebat, tapi hari ini kau tutupin aibmu oleh Allah SWT. Orang hebat bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, tapi pada saat ini Allah tutupin aibnya. Siapa yang tak punya aib? Semua orang punya aib. Nabi Adam punya aib, ditutupin oleh Allah untuk bertobat. Biar kamu merasa ada, diusir dari surga, berkelana dia 400 tahun, luntang-lantung sendirian. Mohon maaf sampai berpakaian hanya dengan daun. Bayangkan, coba saya berpikir manusia pertama yang sudah jelas-jelas diciptakan Allah bukan dari air mani. Manusia pertama Allah ciptakan dari tanah langsung dengan kun fayakun. Kalau kita kan masih ada proses. Ada proses, kita tak mungkin langsung dari roh langsung loncat ke dunia. Ada proses, inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kita jangan pernah sombong, kita itu dari alam ruh, bukan langsung
diloncat langsung ke dunia, tapi kita harus menempel dulu di dinding rahim seorang ibu. Berapa hari? 40 hari nutfah, air mani. 40 hari air mani putih. Lalu kemudian kata Nabi SAW, sumayakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah itu barulah jadi darah menggumpal, menempel di dinding rahim ibu. Lalu setelah itu mudghah jadi daging, sudah mau berbentuk dia. Lalu apa yang kita sombongkan? Maka muhasabah, koreksi ini. Jadi kita jangan pernah merasa hebat. Hari ini Allah tutupin aib kita, makanya kita menjadi hebat. Hebat kau yang rutin, sukses kau ya. Jangan. Iya, ini semua kehendak Allah. Pastikan setiap jawaban ibu semua atas kehendak Allah. Makanya kita selalu dianjurkan mengatakan insya Allah. Karena memang penting. Kenapa? Karena gak ada orang yang tahu ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya ada doa. Apa doanya? Allahumma Rabbana. Coba bersama-sama. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Coba lanjutin. Wasiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abudana wa tamim taksirana. Yang lengkap. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana. Balik-balik karena dibaca gini, kalau doa sendiri ada 10. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah siyamana, puasa kami. Berdiri kami, salat kami, salat tahajud kami. Lalu kemudian rukuk kami terima ya Allah, sujud kami terima ya Allah, qu'ud kami, duduk kami tahiyat ini. Jadi dalam salat itu kan ada rukuk, semua dirinci oleh Nabi, Pak. Ini kan doanya Nabi. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi setelah salat. Ya Allah, terima duduk kami. Terimalah ta'abbudani, persembahan kami, pengabdian kami, tahasyuk kami, khusyuk kami ya Allah. Terima ya Allah. Lalu kemudian wa tadurru'ana, dan terimalah kerendahan hati kami ya Allah. Wa tammim taksirana ya Allah, sempurnakan apa-apa yang kurang dalam diri kami ya Allah. Makanya setelah sholat ibu-ibu, kalau kita tahu sholat ini diterima, maka kita diajarkan alhamdulillah. Tapi ternyata setelah sholat apa yang kita baca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kaitannya? Setelah sholat kok disuruh istighfar? Ayo ibu-ibu, bukan alhamdulillah kan? Setelah sholat, padahal kita sudah jelas menghadap kepada Allah, sudah jelas kita berdoa kepada Allah, sudah bertemu dengan Allah, sudah komunikasi dengan Allah. Kenapa kita setelah sholat disuruh istighfar oleh Nabi? Bukankah kita sudah sholat, sudah ibadah? Coba ibu-ibu ada yang bisa jawab. Karena boleh jadi ketika sholat Allahu Akbar, nanti ya sholat aku pergi kamar, nanti mau jilbab di BCS. Aku mau nengok gelang Subang nanti di Bandar Baru di Jodoh. Entah macam-macam kalau sholat, betul? Iya. Maka kita mengatakan doanya wa tamim taksirana, sempurnalah kekurangan kami ya Allah. Sholat kita tak sempurna ibu-ibu, bapak-bapak saya bapak sendiri. Kenapa? Karena kita sholat macam-macam. Contohnya kunci hilang, duit terselip, baju tak taruh mana tadi mau dicuci atau mau dipermak lagi. Taruh mana? Datang di sholat. Oh iya ya, di belakang mesin cuci nampaknya. Nanti kita cari. Aku nanti kayaknya hari ini aku dapat arisan katanya. Sholat. Betul ibu. Ini Pak Ustadz kayaknya ikut arisan. Makanya kita dibilang istighfar. Kenapa? Karena sholat kita tak sempurna, diajarkan oleh Rasulullah. Jangan bilang alhamdulillah, astagfirullah ya Allah, sholatku yang tadi tidak sempurna. Memang sholatnya sah, tapi khusyuknya tak ada khusyuk. Kau mana-mana. Boleh jadi karena imamnya terlalu lama, tak ada lagi yang dibaca. Imam kok lama kali katanya. Akhirnya ingat semua. Nanti besok katanya pembagian seragam, tapi belum bayar seragam. Besok kemana kita acara? Ini hati ya, muqallibal qulub. Makanya kita ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala hati. Ini makanya qalbu itu artinya bolak-balik, bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Paginya dia beriman, paginya dia giat membaca Al-Qur'an, malamnya sudah doyok. Memang begitu manusia. Kalau tak begitu bukan manusia, malaikat namanya.
Jadi kita mesti harus sadar. Maka jangan jauh-jauh kita beristighfar. Setelah sholat kita diajarkan istighfar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua itu ciri ibadahnya adalah muhasabah, selalu mengoreksi. Salah satunya saya sampaikan di sini. Apa salah satu penyakit ujub? Yaitu tadi merasa sudah diterima. Jangan sampai merasa sudah diterima. Karena orang yang berharap kepada Allah seperti burung yang terbang dua sayap. Sayap yang pertama namanya khauf, sayap yang kedua namanya roja. Khauf takut. Takut sholat tak diterima, maka dia tidak pernah putus asa untuk sholat. Takut ngaji Al-Qur'annya tak diterima, maka dia tidak pernah berhenti. Wala tayasu min rauhillah. Jadi takut kepada Allah itu takut sholatnya tak diterima. Pastikan dalam hati ini merasa ada rasa takut, bukan takut tentang dunia, tapi takut sholatnya tidak diterima oleh Allah, puasanya tak diterima Allah, zakatnya tak terima. Takut ada sesuatu yang mengganjal sehingga nyantol dia tak sampai ke Allah. Maka kita terus bersedekah, terus sholat, terus ngaji, terus berzikir. Yang kedua roja berharap. Orang beriman yang ingin ibadahnya sempurna, dia harus roja, berharap kepada Allah, turunkan rahmat kepada saya. Ya Allah, turunkan ridho. Mudah-mudahan ibadah saya diridhoi oleh-Mu ya Allah. Berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi salah satu yang merusak amal, kata Rasulullah, amal muhlikatus thalathah. Ada 3 perkara yang bisa merusak amal. Kalau orang bisa memahami ini kita semua, maka kita hati-hati dalam beribadah. Ya, Bu. Yang pertama adalah syuhun muto'on. Orang yang akan rusak amalnya, binasa amalnya karena ada penyakit syuhun muto'on. Syuhun pelit, muto'on diambil dari kata atau ayuti'on, yang diperturutkan, yang diikuti. Kalau ada dalam bahasa Arab bakhil, itu pelit biasa. Kalau bakhil itu pelit, tak mau hartanya dikeluarkan. Tapi kalau syuhun, kakak kandungnya, lebih parah daripada bakhil. Apa maknanya? Dialah sudah pelit, tidak mau mengeluarkan harta orang lain, malah justru yang kalau bisa dia mau makan harta orang. Pelitnya syukur. Sudahlah dia tak mengeluarkan duit, tapi yang mau dimakan cari duit orang. Ini banyak di tempat-tempat kerja. Duit yang masuk ke rekening gajinya itu utuh dia, tak boleh diundang lagi. Jadi bagaimana dia cari makan? Bagaimana caranya? Nipu orang, nilai orang. Pokoknya gimana caranya? Yang dimakan pakai harta orang lain. Atau ada sumbangan, dia tak menyumbang, disumbangkanlah orang, padahal orang itu nitip, ini sampaikan ya ke Masjid Al-Iman berapa? 10 juta. Sampai di sini, nih saya sumbang 10 juta. Kan aku padahal punya orang. Itu syukur namanya. Sudahlah tak mengeluarkan duit sendiri, duit orang dimanfaatkan. Sudah paham kan? Apa perbedaan syukur dengan bakhil? Kalau bakhil pelit, dia tak suka keluarkan duit untuk sumbangan. Tapi kalau syukur, sudahlah tak dikeluarkan zakat. Duitnya sendiri, harta orang yang dimanfaatkan untuk mengeluarkan, bahkan untuk makan. Dan itu terjadi, entah apalah namanya, entah itu gratifikasi, nepotisme, korupsi, dan itu semua terjadi kadang di tempat-tempat pekerjaan. Saya tidak menyebutkan pekerjaan di mana, dan ibu kan sudah tahu lah di media sosial itu berapa banyak jaksa, berapa banyak gubernur wali kota, ya kan? Ini fakta, bukan saya mau ngomongin orang, saya tak sebutin nama. Tapi begitulah syukur. Maka penyakit yang pertama yang memisahkan amal, yang merusak amal, runtuh amalnya itu kata Nabi adalah syukur muto'on. Salah satu contoh dulu. Ini cerita bukan mengatakan bahwa dia pelit, tidak. Abu Bakar ketika sudah ngikut Nabi hijrah, bayangkan ibu-ibu pahami betul. Semua hartanya habis. Dibawa untuk pergi, dibawa untuk membantu dakwah Rasulullah. Sampai 1 rupiah pun tidak ada. Bahkan sampai Asma bin Abu Bakar, anaknya, putrinya juga, saudara Siti Aisyah, ditanya sama datuknya, sama bapaknya si Abu Bakar. Abu Bakar ini kan kaya juga, tapi jarang diekspos. Abu Bakar ini luar biasa, lebih hebat marahnya daripada Sayyidina Umar. Cuma karena Sayyidina Abu Bakar setelah bertemu dengan Nabi, dia jadi tunduk, dia jadi jujur, dia jadi halim, dia jadi bijak, dia jadi tawadhu, tak terkenal kalau dia itu sangat. Yang terkenal tetap Umar. Kenapa? Karena Umar sering bantah-bantah, termasuk mengkopi Al-Quran pertama kali. Tidak bisa. Nabi tak mengatakan Al-Quran ini diperbanyak, tak masalah. Saya akan memperbanyak Al-Quran ini. Kalau tidak berbanyak Al-Quran ini, bagaimana nanti hafal? Abu Bakar tetap gagah. Jangan Umar. Rasulullah tak menyuruh Al-Quran dikopi banyak-banyak. Bid'ah, tak masalah. Ini Umar
terkenal, tapi Abu Bakar lebih sangat. Dia juga kaya, tapi tak terkenal kayanya karena setelah hijrah dengan Nabi tak punya apa-apa, karena memang diberikan ke Nabi semua. Makanya sakit hati bapaknya Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Quhafa. Asma bilang sama anaknya, iya Datuk, jangan-jangan si Abu Bakar itu sudah dikasih semua emas yang bergumpal-gumpal sama Muhammad. Memanglah Muhammad ini sampai bikin anakku itu miskin. Ya agak sedikit ini orangnya. Saya tidak mengatakan bahwa Abdullah bin Quhafa dalam kitab hadis tak disebutkan dia bakhil, tidak. Tapi salah satu contoh seperti itu. Padahal kan harta anaknya dikoreksi sama cucunya. Jangan-jangan harta si anakku Abu Bakar, padahal bukan harta bawaan dia. Nah ini kan termasuk salah satu yang bisa pahami. Jangan-jangan itu semua harta dihipnotis. Nah sekarang kan ada istilah tadi hipnotis gitu. Dihipnotis sama Muhammad itu dibawa semua sedekah, dibawa semua hartanya ke Madinah. Tengok dulu cek, Asma pun bingung gimana. Memang sudah habis hartanya. Dibawa saja Abu Bakar untuk membantu Rasulullah dalamnya. Dicari semua emas tak ada, duit tak ada. Akhirnya diambillah batu sama Asma, ditaruh di kalung. Setelah dikalung diikat karena Abdullah bin Quhafa bapaknya Abu Bakar ini buta. Datuk, ini Datuk. Pegang Datuk. Berat. Oh, masih berat, masih ada emas. Iya Datuk, alhamdulillah. Oh berarti Muhammad tak nipu-nipu si Abu Bakar. Ini contohnya salah satunya. Jadi ibu bisa pahami bagaimana syukur itu lebih parah daripada tadi. Lalu kemudian yang kedua, wahawan muttaba'un, yang merusak amal ibadah kita adalah hawa nafsu yang diturutkan, yang dimanjakan. Apakah tak boleh Islam memiliki hawa nafsu? Pasti. Setiap ruh yang sudah menempel ke jasad itu pasti memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Makan, hawa nafsu. Minum, hawa nafsu. Pakai baju, beli cincin, nafsu semua. Tapi jangan sampai yang tidak diperbolehkan oleh Islam itu yang berlebihan. Kul, makanlah kata Rasulullah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Watasaddaq, bersedekahlah. Fi ghairi sarafin, yang tidak boleh itu adalah ghairi sarafin, jangan berlebih. Boleh kau makan tapi jangan berlebih. Sudah kenyang sama kayak orang buka, dibeli semua. Sotong, udang, macam-macam kerang tumpah. Yang dimakan cuma satu aja. Setelah habis, kadang mohon maaf dibuang. Taruh dulu di kulkas sampai 3 hari. Dibuang. Itu yang tak boleh. Jangan pula nanti Pak Ustadz nyinggung saya. Kebetulan aja. Jadi kalau sekiranya ibu-ibu makan boleh, tapi jangan berlebih. Sekiranya tak dimakan, jangan disimpan. Sayang disimpan di kulkas sampai 3 hari, akhirnya dibuang juga. Kenapa nggak dikasih ke orang? Itu nggak dimakan. Nanti dululah ditengok di kulkas 2 hari aman. Setelah 3 hari berjamur dia, akhirnya dibuang. Kenapa nggak dirawat? Kalau memang tak mau dimakan, cepatlah kasih ke orang. Kan begitu. Wasrob, minumlah. Minuman Lebaran biasa. Cincau, lecing, banyak sampai tumpah-tumpah kadang-kadang. Dibuang-buang. Coba bayangkan kasih ke orang lain. Saya bukan menyalahkan orang yang punya minuman berkerat-kerat, tidak. Ada sopret, saya juga ada kemarin, ada Coca-Cola. Tapi saya pastikan kalau tak diminum saya kasih aja ke anak-anak itu. Kan banyak senang itu anak-anak ngaji, karena memang saya ngajarkan di depan rumah itu. Kemudian berpakaianlah. Saya tidak menyinggung. Ibu-ibu ini kan biasa kan. Termasuk istri saya, 2 lemari itu pasti kurang terus. Nengok live FJB, tengok katanya tengok. Memang kalau ibu-ibu ya, saya merasakan istri saya sendiri. Akan kemarin saya anniversary gitu kan. Pernikahan saya sudah berapa? 12 tahun, 13 tahun. Apa yang diminta? Pada dibeli cincin. La ilaha illallah. Senangnya bapak. Memang perempuan. Padahal menurut saya itu cincin biasa aja. Tapi bagi perempuan meskipun harga 900, senangnya minta ampun. Memang begitu. Cuma hati-hati jangan sampai fi ghairi sarafin wala makhinatin. Jangan sombong dengan pakaian itu. Jadi kalau memang sekiranya ibu-ibu boleh beli baju banyak, tapi kalau tak dipakai, hanya sekilas aja ditengok. Karena rasanya senangnya ditengok, setiap bukan lemari ditengok. Tapi tak dipakai, kasih aja lah ke orang. Kapan mau dipakai? Nanti acara kalau besar, tablik akbar baru aku pakai. Entah kapan tablik akbarnya. Dibelilah mahal itu sampai 1 juta, ditaruh di lemari, hanya ditengok, ditimbang-timbang, ditengok. Apalagi orang yang mau lebaran sampai ditidurin kan. Jadi sekarang ibu-ibu tengok bajunya. Kalau yang sudah tak dipakai dan masih layak, kasihlah sedekah. Kata Rasulullah, "Ma yaksimu musliman min taubin hatta min khatwatin." Jadi kalau orang sedekah baju sampai bajunya itu lapuk,
Kalau dia tak rusak bajunya, meskipun tak dipakai, kita dapat pahala. Jadi sekarang buka lemarinya, udah berapa lemari? 3 lemari, 4 lemari. Buka yang sekiranya tak dipakai, ambil, tumpuk, nanti kasih ke panti asuhan di mana yang ada. Ada ibu-ibu di sana yang mungkin ke ruli-ruli itu, kasih. Jangan karena sudah mahal dulu belinya sih. Udah berapa tahun, 10 tahun, tapi aku belinya di Madinah ini. Sayang apa katanya. Udahlah kasih Pak, nanti aku beli. Ya betul ya dibeli dia katanya. Jadi silahkan kata Nabi, pakai, minum, tapi jangan fi ghairi sarfin berlebihan sehingga tak dipakai tak bermanfaat. Atau wala makhinatin. Banyak orang pengen beli baju bukan karena mengganti atau berhias diri, tapi pengen bangga-bangga. Aku pakai ini, di sini kan tak ada yang pakai. Aku yang punya di sini. Kainnya kain kurta kan, kain peletoli gitu. Tak apa-apa. Kalau saya tahunya dari istri itu. Kalau nengok setiap hari dia nengok FJB, saya kadang saya blok FJB, itulah FJB ini. Kayak mana? Kata mungkin juga karena kalau ke wanita ini kata Rasulullah, fastausu bin nisa, tak boleh langsung main hantam gini, karena wanita kan tulang rusuk. Kalau tulang rusuk faidhab takasatuki mahu kasar tahu. Kalau engkau ingin langsung meluruskan, patah dia. Tapi kalau intaru tahu lam yazala wajah. Tapi kalau kau tinggalkan tak dibetulin itu, tetap aja bengkok. Banyak suami bengkok karena istrinya bengkok. Karena suami istri dari berapa banyak orang itu didakwa di dalam pengadilan, bapak kenapa korupsi padahal gaji 50 juta, habis setiap bulan istri saya Pak Ustaz, Pak Hakim minta cincin dan gelang emas itu kalau enggak 10 kilo dia tak mau. Banyak istri terjerumus ketahanan gara-gara suami, gara-gara istrinya. Karena memang sudah tidak. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk kata Rasulullah. Jadi tulang rusuk kan bengkok. Maka caranya bagaimana? Hei laki-laki kata Rasulullah, fastausu bin nisa. Nasihatilah. Jadi jangan kau berencana menginginkan tulang rusuk itu bisa diruskan, tak bisa sampai kapanpun tetap bengkok. Bengkok dalam artian bukan serong, tidak. Tapi perempuan ini kadang-kadang kalau bukan perempuan ya, ini kan nggak ada laki-laki tak enak pula. Jadi nasihatnya, jadi memang seperti itu kan. Pak beli ini, Pak beli itu, Pak ya ini gelang bagus ya, ini yang kita tengok ya. Padahal tengok baju kan banyak, itu gelang bagus ya. Ya karena suaminya sayang sama ibu-ibu, karena suami-suami soleh kan, akhirnya dibeli. Tapi ternyata tak dipakai juga. Jadi silahkan. Jadi yang kedua adalah wahawan muttabaun, jangan diperturutkan nafsu karena akan berusaha amal. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsi, ujub, merasa lebih baik karena sudah tahajud, merasa lebih bagus daripada orang lain, merasa lebih banyak beramal karena dia sudah ikut pengajian. Jangan sampai ibu-ibu yang sudah istiqomah ini jangan sampai ingat di dalam hatinya. Karena memang setan itu wala umanniyannahum, memang setan selalu menanamkan dalam hati kita berangan-angan, merusak angan-angan kita, berpikir gimana ya kalau aku punya rumah segini, padahal rumahnya sudah bagus. Gimana ya kalau nanti aku punya mobil seperti tetangga, padahal mobilnya sudah bagus. Memang seperti itu manusia. As-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu selalu berbisik kepada kita, kurang. Kau tengoklah pagar tetangga 5 meter. Masa pagarmu itu masih 1,5 meter? Kau tengoklah tetangga itu, bajunya bagus, warna pink. Masa bajumu udah busuk? Setan berbisik. Kau tengoklah tetangga itu sudah renovasi rumah. Masa rumahmu dari dulu tak direnovasi? Selalu dibisikin sama setan. Akhirnya apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Ini Allah dalam Al-Quran. Setan setelah berbisik berhasil. Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu karena berhasil setan membisikin, maka wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh orang itu melakukan yang tadi itu kejahatan. Gimana caranya ya istri aku dapat gelang seperti ini? Akhirnya pikir suami malah merampok, korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Dari saking sayang istrinya selalu ngomong itu, mana sih Pak kerja setiap malam banting tulang peras keringat, aku minta cincin ada tak buat dibeli. Akhirnya pikir suaminya. Banyak kan suami-suami itu di media sosial itu. Kalau sudah kita lihat ada juga yang gara-gara ibunya memang tak bisa juga sampai beli HP itu kan, karena ibu sakit. Ya mau gimana lagi keadaannya. Itu sebenarnya kan setan juga yang mempengaruhi. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Untung jaksa memberikan hukuman yang tidak tidak memberatkan, akhirnya dilepaskan. Oh jadi dia nyuri HP karena HP-nya dijual, ibunya sakit lagi. Terus istrinya ada lagi yang melahirkan. Kan ada di media sosial. Jadi yang terakhir ini berusaha amal adalah ijabul mari, ujub, hilangkan itu. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana caranya kita tahu
ibadah kita itu diterima, tanda-tandanya adalah lebih banyak dermawan, lebih banyak, artinya tidak pelit, kedermawanannya itu bertambah. Karena Nabi mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, dia meneliti Nabi, melihat Nabi, kana ajwadul nas, Nabi itu adalah orang paling dermawan manusia bil khair, dengan kebaikan. Tidak hanya dengan uang, tapi dengan kebaikan, membantu orang, menolong, meringankan beban orang. Dan Nabi ketika sudah masuk Ramadan, yakunu fi Ramadan ajwada. Ketika sudah masuk Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi, lebih baik lagi, aman lagi sampai setelah Ramadan. Jadi dua di sini dari hadis ini. Ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril yang itu Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi yang keempat ini, kalau ingin lihat ibadah kita diterima oleh Allah, kita lebih dermawan, lebih baik, lebih ringan tangan untuk membantu orang, dan lebih banyak baca Al-Quran. Ini sesuai hadis. Jadi yang keempat sudah disampaikan sama saya ini. Dan yang kelima, lebih cepat lagi, bersyukur. Tapi bersyukur ini perspektifnya beda. Bersyukur di sini, bersyukur kepada manusia, berterima kasih. Bukan kalau bersyukur kepada Allah sudah gampang, kita istighfar. Jadi yang kelima adalah selalu bersyukur kepada sesama manusia. Artinya berterima kasih kepada manusia. Kenapa begitu penting kita selalu berterima kasih kepada manusia? Rasulullah sudah menyampaikan, "Man la yashkurun nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak termasuk hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita cuma bersyukur ke Allah gampang, alhamdulillah rabbil alamin, kita berdoa, baca istighfar, baca selawat, itu bersyukur kepada Allah. Tapi Rasulullah mengajarkan di sini bahwa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama, kepada manusia, maka dia tidak termasuk orang yang bersyukur. Apa kaitannya? Apa hebatnya hadis ini? Ini hadis dari Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri. Maksudnya begini, kalau kemarin ada orang puasa karena tua, tak mampu, berarti kan ibadah kepada Allah, tak bisa kita ibadah kepada Allah, maka kita bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Karena dia sakit, karena tak mampu lagi puasa, atau karena dia dalam perjalanan, atau dia karena sakit. Maka ketika dia sakit, karena dia tua, tak mampu puasa, kita bayar fidyah kepada siapa? Manusia. Kalau kita terhalang ibadah kepada Allah tak bisa, kita bayar kepada manusia. Tapi kalau kita punya hutang ke manusia, masa bayar sama Allah? Kalau kita punya salah kepada manusia, minta ampun kepada Allah, tak diterima. Ya Allah, saya punya dosa sama tetangga, ampuni ya Allah. Mana bisa? Kita harus datang ke orang itu minta maaf. Betul. Kalau kita salah sama Allah, minta sama Allah, ampun Allah, maka kita bayar sama manusia. Contohnya tadi, mohon maaf, di bulan puasa suami istri kebablasan, mohon maaf, maka bayar kafarat, denda, kasih makan 60 orang, bayar sama siapa? Sama manusia, bukan bayar sama Allah. Kita berdoa kepada Allah, lalu kita bayar kafarat. Tapi kalau kita salah ke manusia, diam di rumah. Saya yang penting saya sudah bertobat. Bertobat apa? Aku kan musuhan sama tetangga, aku udah minta tobat sama Allah. Tak bisa ibu-ibu. Kalau kita salah sama manusia, berdosa sama manusia, tak bisa kita sembunyi di kamar tahajud, ya Allah ampuni saya dosa saya ya Allah sama tetangga, ampuni dosa saya ke saudara saya di kampung ya Allah, kan ada rebutan warisan. Mana bisa? Harus kita datangkan. Berarti salah kita dengan manusia, kita bayar dengan manusia, bukan dengan Allah. Itulah kenapa orang yang harus pandai berterima kasih, karena dia termasuk orang yang bersyukur. Siapa yang dimasuk nas? Orang tua. Kenapa orang tua? Selama masih hidup orang tua kita, bapak ibu, memang dia tidak minta, tapi senang. Carilah makan yang paling enak, kasih meskipun tak dimakan semua. Carilah baju yang paling bagus. Kalau perlu belikan emas, pasti senang ibu, meskipun sudah tua. Betul, senang bu. Mak, ayo jalan-jalan ke taman, ayo mak ke mall, mau beli apa baju, tak masalah. Perkara nanti tak dipakai, tak apa-apa, kita cenderungin sudah banyak pahala kita. Itu tanda kita terima kasih. Kenapa kita terima kasih? Karena kita merasakan tak mampu kita bayarkan. Tak mampu jeripaya yang sudah berdarah-darah melahirkan. Mampu nggak kita? Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Allah menggunakan kata ihsan, bukan jaza. Kalau jaza itu balasan, sama dengan saya ngasih kurma 1 kilo kepada Ibu Murni. Ibu Murni ngasih ke saya 1 kilo juga. Nah, itu baru jaza. Tapi kalau saya kasih 1 kurma 1 kilo ke Ibu Murni balasnya 1 karung, itu baru ihsan. Jadi apa maksudnya? Kalau orang tua
balas. Tapi bagaimana usahakan kita membalas lebih daripada yang sudah dilakukan. Kalau kita balas langsung persis tak bisa. Bayangkan ibu juga seorang ibu juga ke anaknya kan. Mampu nggak anaknya membayar bagaimana kita merasakan melahirkan anak itu berdarah-darah. Memperjuangkan sampai mati antara mati dan hidup. Kita tak mampu balas, maka dipakai ihsan. Jadi sampai kapanpun, sampai kita sendiri yang mati baru kita tak bisa membalas. Jadi kalau orang tua kita mati, masih kita balaskan. Dengan cara apa? Ajak anak orang-orang yang baca Al-Quran, ini bacakan Al-Quran untuk ibuku yang sudah meninggal. Kasih makan orang tua yang baca Al-Quran, kasih duit. Senang mereka mengalir. Alhamdulillah dapat kiriman transfer dari anakku. Begitu. Ada doa Fatihah. Alhamdulillah malam Jumat ada Fatihah sampai 300 Fatihah. Ini anakku luar biasa. Itu yang kita harapkan anak kita. Bukan karena dia pinter membuat pesawat, karena pinter dia membuat buku, tidak. Tapi ajarkan ke anak bagaimana nanti dia kalau sudah kita meninggal, dia bisa kirim Fatihah. Dia ngajak orang untuk yasinan di rumahnya, bersedekah ke masjid untuk orang tua saya. Makanya begitu banyak orang itu membuat rumah yang sudah ditempatin menjadi rumah tahfidz. Ini peninggalan mamaku. Ini kadang banyak di kampung, rumah peninggalan mamanya dijual, dibikin rumah di Batam, di tempat sendiri. Alhamdulillah. Mestinya harus diwakafkan saja. Dibikin panti asuhan, bikin pondok tahfidz. Itulah mengalir bersama orang tua. Setiap ibu mau sedekah, pastikan ingat orang tua sudah meninggal. Ini untuk orang ini mama, untuk imam aku. Masuk ke masjid, taruh udah infak. Itu untuk mengalir. Alhamdulillah, datang infak. Lalu yang terakhir, ini kan sudah 5 kan? Yang terakhir istiqomah setelah Ramadan. Istiqomah sudah saya sampaikan, istiqomah dengan dawam beda. Kalau istiqomah itu adalah bagaimana caranya kita sampai meninggal tidak masuk ke dalam sesuatu yang haram. Istiqomah itu maksudnya bukan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya saya terus menerus sholat tahajud, itu dawam namanya. Kalau istiqomah itu prinsip, lebih ke prinsip. Artinya selama kita masih hidup jangan sampai kita masuk ke kubangan sesuatu yang haram. Paham maksudnya? Jadi istiqomah dengan dawam sudah paham kan ibu ya? Dulu kan saya pernah di kajian subuh, pernah ya? Jadi istiqomah dengan dawam. Kalau istiqomah itu prinsipnya, artinya orang tidak keluar dari jalur-jalur atau syariat Islam. Dia tetap berpegang teguh kepada dua, Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah SAW, "Ma taraktum fi amrayni." Saya meninggalkan 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Orang kalau berpegang teguh kepada 2 perkara ini, maka dia tidak akan tersesat. Lan tadillu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Al-Quran dengan hadis. Lalu 5 saja yang saya sampaikan istiqomah biar cepat. Yang pertama, jangan sampai salah memahami. Ramadan bukan bulan penuh amal, tapi Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Kalau kita memahami Ramadan adalah latihan, maka di bulan Syawal sama amal kita dengan di bulan Ramadan. Jangan pahami banyak pahala itu cuma Ramadan, di Syawal tidak ada. Maka di bulan Syawal dia tidak mau sholat tahajud lagi, tidak mau sholat sunat lagi. Jangan pahami hanya bulan Ramadan beramal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Yang kedua, jangan salah paham bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan beda dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal. Sama-sama Allah. Maka kalau sama dan meyakini Allah sama di bulan Ramadan dengan di bulan yang lain, berarti perlakuan ibadah kita juga sama. Kalau dulu di bulan Ramadan sering bisa berpuasa setiap hari, maka pastikan Senin Kamis, ayo puasa Daud, ayo puasa ayam mabit, ayo terbiasa puasa. Apa yang menjadi kebiasaan Ramadan menjadi biasa. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang kita sembah sama, jadi perlakukan sama. Yang ketiga, sering-sering jenguk orang sakit. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan, membantu orang sakit, kita berpikir kita yang masih sehat bisa sampai ke masjid taklim karena sehat. Yang sakit terbaring sudah tak mungkin lagi datang ke sini. Maka bermotivasi kita untuk beramal. Jadi jenguk orang sakit biar kita muhasabah. Oh iya, yang sakit ini kan tak bisa ikut ngaji. Kita yang masih sehat, masa kita tak mau ikut majelis taklim? Lalu yang keempat, sering-sering berjenguk melayat orang meninggal. Sudah tahu artinya gimana, bahwa kita akan mati juga. Dan yang terakhir, berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena iblis saja berdoa diterima oleh Allah. Di surat Al-Hijr ayat 35 dan 36 dicatat. Apa kata Allah? Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya kata Allah, iblis engkau kutukan ini akan menimpamu sampai hari kiamat. Dijawablah sama iblis. Qala rabbi fa'anzirni. Oke kalau begitu ya Allah. Rabbi fa'anzirni, ya Allah berikan aku penangguhan. Minta.
minta berdoa. Iblis berdoa kepada Allah, ya Rabbi, fa'amtini, berikan aku penangguhan, berikan aku keleluasaan, berikan aku kebebasan ila yaumi yub'atsun, kepada manusia ketika dibangkitkan. Oh, tak masalah. Berarti doa iblis diterima oleh Allah. Kata iblis apa? Berikan aku kekuatan untuk mengganggu manusia sampai hari kiamat. Iblis saja berdoa diterima, apalagi kita tak mau doa. Sudah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita semua menjadi hamba Allah yang istiqomah, bisa lebih bermotivasi untuk beramal dan beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.